Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi dengan judul Sistem Koloid. Untuk agenda materi kali ini, yang pertama sistem koloid, yang kedua sifat koloid, yang ketiga pembuatan koloid, dan yang terakhir tugas atau soal. Yang pertama sistem koloid. 1. Dispersi. 2. Perbandingan sifat. 3. Macam-macam koloid. 4. Penggunaan koloid. Kita masuk agenda yang pertama, sistem koloid dispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dispersi molekular dalam kurung larutan. Contoh pada gambar yang ditampilkan di layar adalah gambar sebuah gelas yang berisi larutan gula. Yang kedua, dispersi kasar dalam kurung suspensi. Contoh pada gambar yang ada di layar adalah contoh campuran antara kopi dan gula. Yang ketiga adalah dispersi halus atau koloid. Contoh yang ada pada gambar adalah contoh dari santan. Dispersi merupakan penyebaran merata dua fase, di mana fase terdispersi dan medium terdispersi. Fase terdispersi adalah zat yang terdispersikan, misalnya susu, sedangkan medium terdispersi merupakan medium yang digunakan untuk mendispersi, misalnya air. Dalam hal ini contohnya adalah dispersi halus yang disebut koloid. Jadi untuk fase terdispersinya adalah susu, sedangkan medium atau tempat yang digunakan untuk mendispersi adalah air. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika molekularnya adalah larutan garam? Ya, pintar. Untuk molekular larutan garam, fase terdispersinya adalah garam, sedangkan medium terdispersinya adalah air. Kita lanjut. Yang kedua adalah perbandingan sifat. Perhatikan tabel perbandingan sifat yang ada di layar. Terdapat 3. Yang pertama, larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, untuk larutan terdiri dari satu fase. Yang kedua, untuk koloid terdiri dari 2 fase. Dan untuk suspensi sama dengan koloid terdiri dari 2 fase. Untuk tingkat kestabilan, larutan lebih stabil, sedangkan koloid dia sukar mengendap, sedangkan suspensi mudah sekali untuk mengendap. Sedangkan yang ketiga, untuk perbedaan sifatnya dan real di dunia nyata, itu yang pertama untuk larutan nyatanya tidak dapat disaring. Koloid tidak dapat disaring, tetapi bisa disaring menggunakan penyaring ultra. Sedangkan suspensi mudah sekali untuk disaring. Contoh untuk larutan gula, air laut, sedangkan koloid, sabun, susu. Untuk suspensi sendiri, contohnya adalah campuran air dan pasir, atau tadi campuran air dan kopi. Kita masuk. Yang ketiga, macam-macam koloid. Perhatikan tabel jenis-jenis atau macam-macam koloid yang ada pada layar. Untuk jenis yang pertama adalah aerosol, contohnya adalah asap debu.
Yang kedua, sol. Contohnya agar-agar. Bisa baca fase terdispersi dan medium pendispersinya sendiri. Yang ketiga, gel, agar-agar. Contohnya agar-agar dingin. Yang keempat dan kelima bisa dibaca sendiri. Kita lanjut. Yang keempat, penggunaan koloid. Satu, dalam bidang kosmetik. Contohnya krim, lotion, hair cream, gel, dan lain-lain. Oke. Tidak sedikit produk kecantikan di sekitar kita yang menggunakan prinsip koloid seperti terlihat pada gambar. Jadi gambar-gambar ini adalah produk kecantikan yang menggunakan prinsip koloid. Yang kedua, penggunaan sistem koloid di bidang makanan. Contohnya es krim, mayones, agar-agar, susu, dan lain-lain. Ya, sama penjelasannya, tidak sedikit makanan di sekitar kita yang menggunakan prinsip koloid seperti terlihat pada gambar. Jadi ada beraneka macam makanan dan minuman yang telah menggunakan prinsip koloid. Contohnya pada gambar yang ada di layar. Yang berikut, penggunaan koloid dalam bidang farmasi atau kesehatan. Contohnya krim penyakit kulit, sirup obat, minyak ikan, dan sebagainya. Perhatikan gambarnya sama. Selanjutnya, agenda yang berikut sifat koloid. Yang pertama, efek tindal. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, elektroforesis. Yang keempat, adsorpsi. Yang kelima, koagulasi. Keenam, koloid pelindung. Ketujuh, dialisis. Dan ke-8 koloid liofil dan koloid liofob. Kita masuk sifat koloid yang pertama, efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak kelintasan berkas sinar tersebut. Perhatikan gambar. Ini gambar, contoh gambar di mana senter menyinari segelas larutan garam. Lihat berkas penghamburan cahayanya. Yang berikut, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Bisa perhatikan ilustrasi yang ada di depan. Ya, ini adalah contoh gerak zigzag atau gerak acak dari gerak Brown. Kita lanjut. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaatnya, yang pertama untuk menentukan muatan partikel koloid, yang kedua untuk memproduksi barang industri dan karet, dan yang ketiga mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatika. Yang keempat, adopsi. Sifat adopsi merupakan penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Yang kelima, koagulasi. Koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Yang keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Yang ketujuh, dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya adalah proses pemisahan hasil metabolisme darah dari darah oleh ginjal. Yang kedelapan, koloid lifol dan koloid liofib. Koloid lifol
adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Kita masuk yang berikut, pembuatan koloid. Yang pertama, cara kondensasi. Yang kedua, cara dispersasi. Dan yang ketiga, cara koloid asosiasi. Kita masuk yang pertama, pembuatan koloid secara cara kondensasi. Cara kondensasi adalah penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid. Dalam hal ini, perbandingan proses ini akan mengumpulkan ion larutan menjadi koloid. Penggantian pelarut. Cara membuat koloid dengan mengganti zat. Yang berikut adalah pengembunan uap. Contohnya, uap raksa dialirkan melalui air dingin sehingga membentuk sol raksa. Yang berikut, cara kondensasi dalam bentuk reaksi. Kita kenal dengan reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, reaksi penggaraman. Pembuatan koloid yang berikut, cara dispersi. Cara dispersi adalah memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. Dengan cara yang pertama, satu, cara mekanik. Partikel kasar digerus atau ditumbuk sampai tingkat kehalusan tertentu, lalu didispersikan ke medium. Contohnya pembuatan sol belerang. 2. Cara peptisasi. Endapan dipecahkan dengan zat pemecah menjadi partikel koloid. Contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air. Yang ketiga, cara busur Bragg bisa dibaca. Yang keempat, cara homogenisasi. Pembuatan koloid yang berikut adalah koloid asosiasi. Contohnya, sabun deterjen. Molekul sabun atau biasa dikenal dengan bahasa kimia natrium stearat terdiri dari kepala atau bagian polar bersifat hidrofilik, sedangkan ekor atau non-polar bersifat hidrofobik. Senyawanya seperti yang ada di layar, ekor, kepala, keterangannya bisa dibaca. Yang terakhir, soal. Kerjakan soal berikut. Yang pertama, persamaan antara koloid dan suspensi pada pembuatan zat padat dalam air adalah ... Yang kedua, perhatikan peristiwa berikut. Yang pertama, pembentukan delta pada muara sungai. Yang kedua, pemurnian gula pasir. Yang ketiga, penyembuhan sakit perut oleh norit. Yang keempat, penjernihan air. Yang bukan merupakan contoh peristiwa koagulasi koloid adalah ... Yang ketiga, perhatikan tabel soal berikut. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang tergolong dispersikoloid adalah ... Yang berikut adalah tugas. Salah satu sifat koloid adalah efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintas berkat sinyal tersebut. Tugas kalian, buatlah percobaan penghamburan cahaya, amati dan foto hasil percobaannya. Alat dan bahan bisa dibaca. Baik, untuk materi, PowerPoint, dan tugas serta soal bisa diakses lewat halaman e-learning beserta LKS-nya. Sudah Bapak simpan, tinggal mendownloadnya saja. Tugas bisa dikumpulkan minggu depan
Oke, baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Materi selengkapnya bisa di-download. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Hah. Rokok mana?